Sahabat tani, di tengah kenaikan harga pupuk saat ini maka membuat sendiri pupuk adalah alternatifnya. Dan pupuk buatan sendiri itu dengan memanfaatkan bahan-bahan organik biasa kita kenal dengan istilah pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat menggunakan bahan-bahan organik tertentu yang kemudian dilakukan fermentasi oleh mikroorganisme dalam kurun waktu tertentu sehingga menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman kita. Pupuk organik memang sudah dikenal memiliki banyak sekali manfaat ya sahabat tani, diantaranya dapat meningkatkan dari segi kesuburan fisik tanah, meningkatkan kesuburan kimia tanah, dan yang terpenting ya sahabat tani yaitu dapat meningkatkan kesuburan biologi tanah. Tetapi dalam praktek pembuatannya terdapat 3 kesalahan fatal yang sering kita lakukan ya sahabat tani. Dan kenapa saya sebut fatal coba? Karena sangat-sangat berbahaya. Dan apa sajakah 3 kesalahan fatal itu? Maka bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, maka mari kita bahas satu persatu setelah intro berikut ini. BEM! Sebelum kita mulai, maka klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Dan kita mulai dari yang paling akhir dulu, yaitu kesalahan nomor 3. Dalam pembuatan pupuk organik, kebanyakannya orang tidak memakai sarung tangan, ya enggak? Pembuatan pupuk organik dari bahan kotoran hewan maupun daun-daun yang sudah mengalami proses pelapukan itu memang punya ya sahabat tani kandungan yang sangat-sangat bermanfaat, terutama dari segi keberagaman mikroorganismenya. Tetapi juga perlu Anda perhatikan bahwa dalam bahan-bahan tersebut bisa aja loh terkandung bakteri pembawa penyakit atau parasit yang dapat membahayakan diri kita sendiri sebagai si pembuat. Nah, saya contohin ya sahabat tani ini, misal pada kotoran ayam. Kalau Anda tahu, ternyata di dalam kotoran ayam itu terdapat bakteri yang namanya Salmonella. Salmonella adalah jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada kita semua seperti penyakit demam, sakit perut, dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan pencernaan. Kemudian lagi nih, misal pada kulit buah-buahan. Mungkin kalau kita tuh ambil bahan-bahan itu selang beberapa saat setelah dikupas ya nggak jadi masalah ya sahabat tani. Tetapi kalau udah berjam-jam, apalagi selang beberapa hari kemudian nggak gitu loh baru diambil, maka bisa aja dalam rentang waktu itu maka ada lalat yang hinggap di sana ya sahabat tani, kemudian membawa bakteri penyebab penyakit. Nah, itu sebabnya sahabat tani, dengan kita tuh memakai sarung tangan maka kita tuh dapat loh meminimalisir resiko kulit kita tuh menyentuh langsung pada bahan-bahan tersebut. Dan sarung tangannya tuh Anda tuh nggak perlu pakai yang mahal-mahal ya sahabat tani. Misal sarung tangan yang model kayak gini ya sahabat tani. Dan ini tuh kalau nggak salah saya tuh belinya cuman harganya kira-kira 10 ribuan gitu ya sahabat tani. Dan isinya kalau nggak salah juga 100 buah sarung tangan. Dan pakai beberapa gitu ya sahabat tani, pada saat pembuatan pupuk organik itu masih nggak jadi masalah kan. Yang penting kita tuh terhindar dari resiko berbahaya akibat bakteri penyebab penyakit pada tubuh kita ini gitu ya sahabat tani. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yang sedikit lebih fatal kayak gitu ya sahabat tani, yaitu kesalahan nomor 2. Setelah selesai membuat pupuk organik, maka kebanyakannya kita itu tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, ya enggak? Kalau poin yang sebelumnya tadi ya sahabat tani, kita tuh kan menghindari kontak langsung pada bahan-bahan yang kita buat pupuk organik kayak gitu ya sahabat tani, kan bisa menggunakan sarung tangan misalnya. Nah, pada poin kedua ini, Anda setelah selesai membuat pupuk organik itu harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Mengapa demikian coba?
Nah, begini ya sahabat tani, di dalam sebuah referensi itu disebutin kalau bakteri penyebab penyakit itu ternyata memiliki kemampuan hidup antara 1 sampai 7 hari pada suhu ruangan. Bahkan bisa loh menempel pada tubuh kita ini terlebih pada tangan dalam waktu yang lama gitu ya sahabat tani. Makanya dengan kita tuh mencuci tangan dengan menggunakan sabun, maka kita sudah melakukan langkah antisipasi dalam mematikan bakteri penyebab penyakit dan menghindarkan tubuh kita ini dari resiko serangan. Dan sampai di sini saya mau cerita gitu ya sahabat tani, pengalaman saya pribadi, boleh nggak? Jadi dalam proses pembuatan video yang ini ya sahabat tani, yang saya lakukan itu hanya meneliti sampel dari pupuk kompos. Ingat ya sahabat tani, sampel bukan komposnya sendiri. Nah, pada saat itu saya tuh nggak memakai sarung tangan, dan parahnya lagi, cuci tangannya pun seadanya dan tanpa pakai sabun kayak gitu ya sahabat tani. Sementara kita tahu bahwa yang namanya pupuk organik itu kan kaya akan kumpulan ragam mikroorganisme, dan bisa aja di situ ada bakteri yang membawa penyakit pada tubuh kita. Dan karena mungkin kemarin itu tuh keburu-buru ya sahabat tani, akhirnya lupa cuci tangan pakai sabun. Dan kebetulan mungkin ya saat itu imun tubuh saya tuh kan lagi turun-turunnya. Ya udah, biar kayak gitu ya sahabat tani, langsung sakit pokoknya. Badan tiba-tiba panas, kemudian demam kayak gitu ya sahabat tani, bahkan sampai mencret coba. Jadi dari pengalaman saya ini, makanya yang udah terjadi sama saya, biarlah saya yang terjadi gitu ya sahabat tani, jangan sampai Anda semuanya terjadi. Maka pada kesempatan kali ini ya sahabat tani, saya mau mengajak Anda semuanya untuk mengantisipasi bersama supaya tanaman yang kita berikan pupuk itu tetap subur, dan kita yang membuat pupuk yaitu tetap sehat kayak gitu ya sahabat tani, oke? Nah, sebelum kita lanjut pada kesalahan paling fatal yang nomor 1 ya sahabat tani, saya mau contohin dulu deh 6 langkah dalam mencuci tangan yang benar sesuai dengan standar WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Dan bagaimanakah? Ini dia ya sahabat tani, silakan. Langkah pertama, setelah kita basuh tangan kita pada air mengalir, maka ratakan sabun dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Kedua, gosok punggung tangan dan juga sela-sela jari kita secara bergantian. Ketiga, gosok jari-jari bagian dalam. Keempat, gosok punggung jari dengan posisi jari saling mengait atau mengunci. Kelima, gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan dan lakukan pada kedua tangan kita. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu gosoklah ujung jari pada telapak tangan kita secara berputar dan lakukan pada kedua tangan kita. Dan setelah semuanya selesai, maka kita bilas dengan menggunakan air mengalir. Oke, selanjutnya ya sahabat tani, kesalahan yang paling fatal dalam membuat pupuk organik yang nomor 1 ya sahabat tani, yaitu jarang menggunakan masker kayak gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh bukan soal corona loh ya sahabat tani, karena memang corona itu kan dianjurkan untuk kita tuh selalu pakai masker ya enggak. Tetapi juga dalam pembuatan pupuk organik, maka Anda juga mesti pakai masker kayak gitu ya sahabat tani. Nah, sekarang saya pengen tanya pada Anda, pernah nggak Anda bikin mall? Atau jangan-jangan Anda belum tahu apa itu mall? Mall ya sahabat tani merupakan singkatan dari mikroorganisme lokal, di mana proses pembuatannya itu sangat-sangat sederhana. Contohnya menggunakan media nasi. Nasi yang dingin kemudian kita masukkan ke dalam toples, kemudian kita diamkan selama beberapa hari, maka itu bakal ditumbuhi oleh mikroorganisme, dan nanti mikroorganisme itu bakal kita gunakan sebagai starter atau biang dalam pembuatan pupuk organik cair. Nah, fatalnya ternyata di antara mikroorganisme yang tumbuh pada mol nasi tersebut ya sahabat tani, ternyata ada jamur yang namanya Aspergillus.
Nah, menurut penelitiannya, Aspergillus memang bermanfaat pada sektor pertanian, yaitu dapat menguraikan residu dari bahan kimia di dalam tanah. Dan cara pembuatan pupuk organik cair dari bahan Aspergillus itu ada ya sahabat tani pada video yang ini, silahkan cari di channel ini ya sahabat tani. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya Aspergillus itu kalau masuk ke dalam tubuh kita maka dapat menyebabkan infeksi, bahkan menyebar pada paru-paru kita kayak gitu ya sahabat tani. Dan infeksi yang disebabkan oleh jamur Aspergillus ini tuh ya sahabat tani dikenal dengan istilah aspergillosis. Dan saya nggak punya kewenangan membahas ini terlalu jauh karena memang ini tuh ranahnya kedokteran kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi untuk kita nih ya sahabat tani yang membuat pupuk organik, maka untuk mencegah semua itu terjadi, maka dengan kita tuh memakai masker kayak gitu ya sahabat tani, maka kita sudah meminimalisir resiko dari masuknya mikroorganisme jahat melalui saluran pernapasan kayak gitu ya sahabat tani pada tubuh kita. Nah, itu tadi ya sahabat tani 3 kesalahan fatal yang perlu Anda hindari dalam membuat pupuk organik, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik tombol jempolnya ya sahabat tani jika Anda menyukai video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda supaya informasi ini bisa diketahui oleh semua orang. Dan insya Allah pada video selanjutnya saya akan menguji bagaimana reaksi mikroorganisme ketika bertemu dengan sabun kayak gitu ya sahabat tani, biar semuanya pada lihat apa yang terjadi pada mikroorganisme ketika ketemu sama sabun. Setuju nggak kira-kira ya sahabat tani? Kalau Anda setuju maka silahkan tuliskan di kolom komentar setuju pengujian mikroorganisme dengan sabun. Dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari ya sahabat tani. Insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat di sini gitu ya sahabat tani. Saya Rizal Ansar, terima kasih. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.